warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak solih solihah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat, penuh semangat, ceria, dan rajin belajar. Anak-anakku sayang, karena sekarang masih masa pandemi, Ibu berpesan, sering-seringlah kalian cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan patuhi protokol kesehatan. Anak-anak hebat, karena sekarang waktunya pendidikan agama Islam, tanpa terasa kita sudah memasuki pelajaran ke-10, yaitu tentang senangnya meneladani para nabi dan ashabul kahfi. Anak-anak, agar pelajaran ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan ridho Allah, maka marilah kita mulai dengan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang kisah keteladanan Nabi Yunus alaihissalam. Beginilah kisahnya. Nabi Yunus alaihissalam adalah putra dari Mata, keturunan Binyamin bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nabi Yunus alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada penduduk Ninawa di wilayah Mosul, Irak. Penduduk kaum Ninawa berpaling kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lebih memilih untuk menyembah berhala. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberi petunjuk kepada mereka dan mengembalikan mereka ke jalan yang lurus. Seruan Nabi Yunus alaihissalam ini ditolak oleh mereka. Mereka lebih memilih untuk menyembah berhala. Mereka menghina Nabi Yunus alaihissalam, mengolok-olok Nabi Yunus alaihissalam, dan bahkan menuduh Nabi Yunus alaihissalam menyebarkan aliran sesat. Setelah lama menghadapi mereka, Nabi Yunus pun habis kesabarannya. Beliau menyerah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pun mendengar doa Nabi Yunus alaihissalam dan memberi peringatan kepada Nabi Yunus untuk tetap berdakwah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Yunus alaihissalam untuk membimbing kaumnya dan memberitahu bahwa Allah akan mengazab umat Nabi Yunus setelah berlaku 3 hari. Lalu Nabi Yunus pun menyampaikan perihal itu. Lalu Nabi Yunus pergi meninggalkan kaum Ninawa. Sepeninggal Nabi Yunus, kaum Ninawa pun gelisah karena melihat cuaca tiba-tiba menjadi mendung. Wajah-wajah mereka berubah menjadi pucat pasi dan angin bertiup kencang membawa suara gemuruh. Mereka yakin azab akan turun. Mereka sadar bahwa perkataan Nabi Yunus adalah benar, maka mereka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyesali sikap mereka selama ini. Lalu mereka berdoa memohon ampun kepada Allah agar azab itu diangkat dari bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menjauhi azab itu sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lamma amanu kasafna anhum adzabal khizy
azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai batas waktu tertentu. Nabi Yunus alaihissalam tetap meninggalkan kaum Ninawa karena marah, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala belum mengizinkannya. Nabi Yunus alaihissalam pergi ke tepi laut dan menaiki kapal. Pada saat Nabi Yunus berada di atas kapal, ombak laut berubah menjadi dahsyat, angin menjadi kencang dan membuat kapal menjadi oleng hingga hampir saja tenggelam. Melihat keadaan demikian, nahkoda kapal meminta barang-barang berat dilempar ke laut untuk meringankan beban. Setelah barang-barang berat dilempar, ternyata kapal itu tetap saja oleng, hampir tenggelam. Para penumpang bermusyawarah untuk meringankan beban. Mereka melakukan undian dan ternyata undian itu jatuh kepada Nabi Yunus. Lalu mereka melakukan undian yang kedua, tetapi hasilnya tetap jatuh kepada Nabi Yunus alaihissalam. Sampai ketiga kalinya, tetapi tetap jatuh kepada Nabi Yunus alaihissalam. Maka Nabi Yunus pun bangkit dan menjatuhkan dirinya ke dalam laut. Pada saat yang bersamaan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan ikan paus yang sangat besar dan langsung menelan Nabi Yunus alaihissalam tanpa melukai daging dan tulang Nabi Yunus alaihissalam. Beliau pun tinggal dan dibawa mengarungi lautan di dalam perut ikan paus. Beliau menyesali tindakannya karena meninggalkan umat yang tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Beliau berdoa dengan nada penyesalan yang dijelaskan dalam Al-Quran sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sungguh, aku termasuk orang-orang yang zalim. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Allah seketika itu menjawab doa Nabi Yunus, menghilangkan kesedihan yang dirasakannya. Allah melalui perantara ikan paus melemparkan Nabi Yunus di sebuah daratan yang tandus, dan Nabi Yunus keluar dari perut ikan paus dalam keadaan lemah tak berdaya. Lalu Allah menumbuhkan tanaman di dekatnya dan beliau pun menikmatinya. Setelah kondisinya berangsur pulih seperti sedia kala, Nabi Yunus alaihissalam kembali kepada kaumnya. Sesampainya di sana, Nabi Yunus disambut hangat oleh kaumnya. Beliau sangat terharu atas perlakuan dari kaumnya. Kaum Ninawa pun sekarang sudah berubah jauh lebih baik dari sebelumnya. Mereka hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.